So here I'm with Dwayne Johnson there. Yeah. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional. Di Indonesia sendiri, podcast kini punya banyak penggemar dari generasi milenial hingga Gen Z. Sejumlah artis hingga politisi pun kini ramai-ramai membuat podcast. Dari yang punya tujuan untuk menyuarakan aspirasi hingga meraup cuan. Bagaimana serba-serbinya? Berikut 5 fakta podcast atau siniar. Fakta 1, artis banting setir jadi podcaster. Dikenal sebagai raja podcast di Indonesia, Deddy Corbuzier berhasil mendatangkan tak hanya selebritis, tapi juga pejabat negara. Membela harus dengan berani, tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Sadar bisa menghasilkan cuan, Deddy berinvestasi dengan membeli sejumlah podcast. Raditya Dika menghadirkan podcast dalam format talk show. Podcastnya pernah masuk dalam 10 besar chart top podcast Indonesia di Spotify. Aktor, atlet, dan presenter Denny Sumargo memiliki podcast yang kian mencuri perhatian karena pemilihan tamu yang diundang. Tak hanya artis, tapi juga sosok dari kasus yang sedang viral. Bisa jadi strategi ini membuat podcast Densu menjadi yang paling disukai di Indonesia dengan keterpilihan sebesar 39,69%. Namun Densu pernah tersandung kasus karena salah satu podcastnya. Fakta 2, sejumlah politisi bersuara lewat podcast. Banyak yang memintanya untuk ikut berbicara tentang kondisi negeri. Mahfud MD berinisiatif membuat podcast Terus Terang. Jika biasanya pemilik podcast menjadi pewawancara, di sini Mahfud justru menjadi narasumber yang menjawab berbagai masalah politik dan hukum di Indonesia. Mantan politisi Akbar Faizal juga terjun ke dunia podcast. Podcast Akbar Faizal Uncensored mencoba menyajikan perbincangan politik yang ringan dan mudah dipahami. Nah, saya berpikir dengan masuk pada format modern seperti ini, apa yang ingin saya sampaikan dalam bentuk pembelajaran politik itu nyampe dan juga bisa diterima oleh banyak pihak. Itu pun sebenarnya juga masih kelihatannya masih kurang. Karena kenapa? Dia telanjur bahasanya Akbar Faizal itu seperti ini, serius, kadang-kadang terlalu berat. Padahal anak muda menginginkan yang bahasa yang ringan gitu kan. Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, hingga mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Mereka juga aktif bersuara dan menyampaikan gagasan melalui podcast. Fakta 3, pro kontra podcast di masyarakat. Di podcast putra bungsu Presiden Jokowi tak jarang jadi ajang klarifikasi Kaesang sendiri. Jadi aku tuh kan beli karena kan istri hamil, aku udah kamu duduk aku beli. Dapatnya tuh lobster roll. Dan ternyata harganya $25. $25. Balik tuh. Berapa Mas harganya? $25 lah gitu. Berapaan itu? 400.000. Mahal banget. Nah itu makanya kalau kamu ngajak aku hidup di sini, gajiku habis cuma buat kayak ginian. Kontroversi jet pribadi dan pamer hidup mewah Kaesang rupanya berdampak pada podcastnya. Sejak kasus itu, komentar di 4 unggahan terbaru tak relevan dengan isi konten. Publik justru menyoroti kasus jet pribadi. Penggemar dikejutkan dengan pamitnya komika Pras Teguh dari podcast Warung Kopi.
Setelah 3 tahun berjuang membangun PWK, kontrak Pras dengan Has Kreatif telah berakhir. Fakta 4, podcast fenomenal dari yang viral. Densu sempat diminta untuk menutup podcastnya usai mengundang Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, Laura Anna, Mbak Yu, dan juga Dorce Gamalama. Densu berkesempatan mewawancarai mereka sebelum para tamu tutup usia. Fakta 5, perkembangan podcast dari awal hingga booming. Boy Avianto disebut sebagai podcaster pertama di Indonesia dengan siniar bernama Apa Saja Podcast pada tahun 2005. Namun jika ditarik mundur, kata podcast sendiri sebenarnya sudah muncul di tahun 2001 saat Apple memperkenalkan iPod. Podcast merupakan akronim dari iPod Broadcasting, tapi Apple baru terjun ke dunia podcast di pertengahan 2005. Dave Winer jadi orang yang pertama kali mengunggah konten podcast di internet. Namun majalah Wired menyebut Adam Curry sebagai orang pertama yang memperkenalkan podcast ke dunia tahun 2004. Pop News masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas TV.